Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan materi tentang laba maksimum untuk memenuhi mata kuliah Matematika Ekonomi yang diempuh oleh dosen Ibu Mahfudotin. Berikut anggota kelompok 11. Yang pertama, Muhammad Reza Falifi. Yang kedua, Ahmad Syahril Adim. Dan yang ketiga, Sylvia Diana Novita. Kami membagi dalam 3 subbab. Yang pertama, pengertian laba. Yang kedua, syarat memaksimalkan laba. Yang ketiga, contoh perhitungan. Yang pertama, pengertian laba. Laba atau keuntungan P adalah perbedaan atau selisih antara TR hasil penjualan dengan TC atau biaya total. Laba merupakan selisih antara penerimaan total dengan biaya total. Tentunya, laba yang diinginkan oleh suatu perusahaan atau seorang produsen adalah laba yang maksimum. Secara matematika dapat dinyatakan dengan rumus P sama dengan TR dikurangi TC atau P sama dengan dalam kurung P kali Q dikurangi dalam kurung AC kali Q, di mana P sama dengan laba, TR adalah penerimaan total, dan TC biaya total. Contohnya, diketahui fungsi permintaan P sama dengan 24 min 8Q, dan biaya total yang dikeluarkan ditunjukkan oleh fungsi TC sama dengan 2Q kuadrat plus 4Q. Tentukan jumlah output yang harus diproduksi agar keuntungan yang diperoleh maksimum. Penyelesaiannya, P sama dengan TR dikurangi TC. TR sama dengan P kali Q sama dengan dimasukkan angkanya, yaitu 24 min 8Q dikali Q. 24Q min 8Q kuadrat. P sama dengan 24Q min 8Q kuadrat min 2Q kuadrat min 4Q. P sama dengan min 10Q kuadrat sama dengan 20Q. Agar P optimum, maka P sama dengan 0 dan P lebih kecil daripada 0. P sama dengan min 20Q plus 20 sama dengan 0. 20Q sama dengan 20, Q sama dengan 1. P sama dengan min 20Q lebih kecil daripada 0 atau maksimum. Untuk Q sama dengan 1, yaitu P sama dengan min 10 dalam kurung 1 kuadrat plus 20 kali 1. Jadi P ketemu yaitu 10. Jadi laba maksimum yang diperoleh sebesar 10 pada tingkat produksi pertama. Lebih jelasnya dapat dilihat pada layar tersebut. Yang kedua, syarat memaksimumkan laba. Baik TR maupun TC adalah fungsi dari Q. Oleh karena itu, untuk memperoleh tingkat output Q yang dapat memaksimumkan laba harus memenuhi syarat. Necessary condition. Yang pertama, untuk suatu maksimum yaitu mendiferensialkan fungsi laba terhadap Q, kemudian disamakan dengan 0. Hasilnya adalah dP dibagi dQ sama dengan 0, atau D dalam kurung TR dikurangi TC tutup kurung dibagi dQ sama dengan 0. DTR dibagi dQ dikurangi DTC dibagi dQ sama dengan 0. DTR dibagi dQ dikurangi DTC dibagi dQ, karena DTR dibagi dQ sama dengan MR dan DTC dibagi dQ sama dengan MC. Maka persamaan di atas dapat ditulis kembali menjadi
MR sama dengan MC. Jadi, syarat pertama untuk suatu output key yang optimum secara ekonomi adalah penerimaan marginal sama dengan biaya marginal. Tetapi, syarat yang pertama ini belum menjamin adanya suatu maksimum, bisa juga suatu minimum. Yang kedua, sufficient condition, yaitu derivatif kedua dari fungsi laba terhadap Q harus lebih kecil 0. Hasilnya adalah D kuadrat Pi dibagi D Q kuadrat lebih kecil daripada 0, atau D kuadrat TR dibagi D Q kuadrat min D kuadrat TC dibagi D Q kuadrat lebih kecil daripada 0. Karena D kuadrat TR dibagi D Q kuadrat sama dengan DMR, dan D kuadrat TC dibagi D Q kuadrat sama dengan DMC. Maka persamaan tersebut dapat ditulis kembali menjadi DMR lebih kecil daripada DMC. Jadi syarat yang kedua, DMR lebih kecil daripada DMC, adalah cukup untuk membuat suatu output key yang memaksimumkan laba. Secara ekonomi ini berarti bahwa bila tingkat perubahan MR lebih kecil dari tingkat perubahan MC pada output key di mana MR sama dengan MC, maka tingkat output key tersebut akan baik. Pembahasan yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Syahril Adim. Kedua syarat ini ditunjukkan dalam gambar 15-17. Dalam diagram A, kurva TR dan TC berpotongan dua kali pada tingkat output Q2 dan Q4. Pada interval Q2 dan Q4, TR melebihi TC sehingga Pi adalah positif. Tetapi pada interval 0, Q2 dan Q4 dan Q5, di mana Q5 merupakan batas atas dari kapasitas produktif perusahaan, Pi adalah negatif. Hal ini ditunjukkan dalam diagram B, di mana kurva laba yang diperoleh dengan meletakkan jarak vertikal antara kurva TR dan TC untuk setiap tingkat output dan terletak di atas sumbu horizontal hanya pada interval Q2 dan Q4. Jika kita tentukan dP per dQ sama dengan 0, maka akan diperoleh dua titik puncak pada kurva laba, yaitu titik K pada output Q3 dan titik M pada output Q1, di mana kedua titik ini mempunyai kemiringan atau slope sama dengan 0 pada kurva laba. Selanjutnya kita akan meneliti kedua titik ini mana yang memenuhi untuk maksimum. Ini gambar 15-17 laba maksimum dengan pendekatan total. Dalam gambar 15-17 yang A, tingkat output Q3 memenuhi karena kurva TR dan TC mempunyai kemiringan yang sama pada Q3. Garis singgung yang digambarkan pada kedua kurva tersebut yaitu H dan J sejajar satu sama lainnya. Demikian juga pada output Q1. Karena kemiringan TC dan TR sama dengan MR dan MC sama, maka output dan Q3 dan Q1 jelas merupakan keadaan di mana kurva MR dan MC berpotongan seperti dalam gambar 15-17 ini. Gambar 15-17 yang B, pada titik K, derivatif kedua dari fungsi Pi akan mempunyai nilai negatif. P11 Q3 kurang dari 0 karena kurva terbentuk U terbalik atau terbuka ke atas di sekitar K, berarti Q akan memaksimumkan laba. Sebaliknya pada titik M, kita akan harapkan P11 Q1 lebih besar. Jadi Q1 akan memberikan suatu minimum relatif untuk Pi. Dengan demikian,
Syarat kedua yang cukup untuk memaksimumkan laba dapat dinyatakan sebagai DMR. DMC yaitu bila kemiringan dari kurva MR lebih kecil dari kemiringan kurva MC. Dalam gambar 15-17 C tampak bahwa output G3 memenuhi syarat ini sebab kemiringan dari MR adalah negatif di titik N. Sedangkan kemiringan kurva MC adalah positif pada titik L. Tetapi output G1 tidak memenuhi syarat ini karena MR dan MC mempunyai kemiringan negatif. Dan MR mempunyai angka yang lebih kecil daripada MC di titik N, yang berarti bahwa DMR lebih besar dari MC. Dengan demikian, output G1 tidak memenuhi syarat kedua yang diperlukan untuk suatu maksimum relatif, melainkan hanya memenuhi syarat yang kedua untuk minimum relatif. Contoh perhitungan 1.1. Jika diketahui fungsi permintaan dari suatu perusahaan P sama dengan 557 dikurangi 0,2 Q dan fungsi biaya total adalah TC sama dengan 0,05 Q3 dikurangi 0,2 Q2 dan ditambah 17 Q ditambah 7.000. Maka A. Berapakah jumlah output yang harus dijual agar produsen memperoleh laba yang maksimum? Yang B. Berapakah laba maksimum tersebut? Yang C. Berapakah harga jual per unit produk? Yang D. Berapakah biaya total yang dikeluarkan oleh perusahaan? Yang E. Berapakah penerimaan total yang diperoleh dari perusahaan? Diketahui P sama dengan 517 dikurangi 0,2 Q dan TC sama dengan 0,05 Q3 dikurangi 0,2 Q2 plus 17 Q plus 7.000. TR sama dengan P Q sama dengan 557 dikurangi 0,2 Q dalam kurung. Terus Q sama dengan 557 Q dikurangi 0,2 Q kuadrat. P sama dengan TR dikurangi TC. P sama dengan 557 Q dikurangi 0,2 Q kuadrat dikurangi 0,05 Q3 dikurangi 0,2 Q2 ditambah 17 Q ditambah 7.000. P sama dengan 557 Q dikurangi 0,2 Q kuadrat dikurangi 0,05 Q3 ditambah 0,2 Q2 dikurangi 17 Q dikurangi 17.000. P sama dengan min 0,05 Q3 plus 540 Q dikurangi 17.000. dP per dq ada sama dengan min 0,15 Q kuadrat plus 540 sama dengan 0. 0,15 Q kuadrat sama dengan 540. Q kuadrat sama dengan 360. Sedangkan Q sama dengan akar 3600 sama dengan kurang plus min 60. D kuadrat P per D Q kuadrat sama dengan min 0,3 Q. Jika Q sama dengan 60 maka D kuadrat P per D Q kuadrat sama dengan 0,3 dalam kurung 60 sama dengan min 18 kurang dari 0 maksimum. Jadi P maksimal sama dengan min 0,05 dalam kurung 60 pangkat 3 ditambah 540 dalam kurung 60 ditambah 7.000 sama dengan 0,05 dalam kurung 216.000 ditambah 32.400 ditambah 7.000 sama dengan min 10.800 ditambah 32.400 ditambah 7.000 sama dengan 14.600. Karena Q sama dengan 60
Maka P sama dengan 557 dikurangi 0,2 dalam kurung 60 sama dengan 557 dikurangi 12 sama dengan 545. TC sama dengan 0,05 dalam kurung 60 pangkat 3 dikurangi 0,2 dalam kurung 60 pangkat 2 sama dengan 17 dalam kurung 60 ditambah 7000 sama dengan 18.100. TR sama dengan 557 dalam kurung 60 dikurangi 0,2 dalam kurung 60 kuadrat sama dengan 32.700. Jadi dapat disimpulkan bahwa perusahaan harus menjual produknya harga Rp 545 per unit dengan jumlah produk sebanyak 60 unit agar dapat memaksimumkan laba sebesar Rp 14.600 dengan jumlah penerimaan total perusahaan adalah Rp 32.700 dan biaya total yang dikeluarkan adalah sebesar Rp 18.100. Contoh perhitungan 1.2. Jika permintaan total dari produsen ditunjukkan oleh fungsi TR sama dengan 2000 Xi min 2 Xi kuadrat dan biaya totalnya ditunjukkan oleh fungsi TC sama dengan Xi pangkat 3 min 80 Xi pangkat 2 plus 2300 Xi plus 10.000, maka A. Tentukanlah jumlah output yang harus diproduksi agar produsen memperoleh laba maksimum. B. Berapakah laba maksimum tersebut? C. Berapakah harga jual per unit produk? D. Berapakah biaya total yang dikeluarkan oleh produsen? E. Berapakah penerimaan total yang diperoleh produsen? Penyelesaian contoh 1.2. Diketahui TR sama dengan 2000 Xi min 2 Xi pangkat 2 dan TC sama dengan Xi pangkat 3 min 80 Xi kuadrat plus 2300 Xi plus 10.000. Laba sama dengan TR min TC. 2000 Xi min 2 Xi kuadrat min kali Xi pangkat 3 min 80 Xi kuadrat plus 2300 Xi plus 10.000 sama dengan 2000 Xi min 2 Xi kuadrat min Xi pangkat 3 plus 80 Xi kuadrat min 2300 Xi min 10.000 sama dengan min Xi pangkat 3 plus 78 Xi pangkat 2 min 300 Xi min 10.000. Syarat yang diperlukan. dP per dXi sama dengan 0. dP per dXi sama dengan min 3 Xi pangkat 2 plus 156 Xi min 300 sama dengan 0. Jika sisi kiri dan sisi kanan dari persamaan ini dibagi dengan min 3, hasilnya adalah Xi pangkat 2 plus 52 Xi plus 100 sama dengan 0. Xi min 50 dan Xi min 2 sama dengan 0. Xi 1 sama dengan 50 dan Xi 2 sama dengan 2. Karena nilai Xi kedua-duanya bernilai positif, berarti memenuhi syarat teori ekonomi. Tetapi kita harus memilih salah satu nilai Xi yang dapat memaksimumkan laba. Oleh karena itu, harus melakukan uji derivatif kedua sebagai syarat yang mencangkup, yaitu syarat yang mencangkup D pangkat 2Pi per D Xi pangkat 2 kurang dari 0. D pangkat 2Pi per D Xi pangkat 2 sama dengan min 6 Xi plus 156. Untuk Xi sama dengan 50, maka D pangkat 2Pi per D Xi pangkat 2 sama dengan min 6 kali 50 plus 156 sama dengan min 144. Min 144 kurang dari 0 atau maksimum. Untuk Xi sama dengan 2, maka D pangkat 2 Pi per D Xi pangkat 2 sama dengan min 6 kali 2 plus 156 sama dengan 144. 144 lebih dari 0 atau minimum. A. Berdasarkan uji derivatif kedua dari fungsi laba, nilai Xi sama dengan 50 yang harus dipilih karena memenuhi syarat maksimum, yaitu derivatif kedua
dari fungsi laba bernilai negatif atau D kuadrat Phi per D Phi kuadrat kurang dari 0. Nilai Phi sama dengan 50 ini digunakan untuk memperoleh laba maksimum. Harga jual per unit produk atau P, biaya total produsen atau TC, dan penerimaan total produsen atau TR. Cara memperolehnya dengan mendistribusikan nilai Phi sama dengan 50 ke dalam masing-masing persamaan tersebut. B. Jadi laba maksimum sama dengan min 50 pangkat 3 plus 78 kali 50 pangkat 2 min 300 kali 50 min 10.000 sama dengan min 125.000 plus 195.000 min 15.000 min 10.000 sama dengan 45.000. C. TR per Phi sama dengan 2000 Phi min 2 Phi pangkat 2 min Phi sama dengan 2000 min 2 Phi sama dengan 2000 min 2 kali 50 sama dengan 2000 min 100 sama dengan 1900. D. TC sama dengan 50 pangkat 3 min 80 kali 50 pangkat 2 plus 2300 kali 50 plus 10.000 sama dengan 125.000 min 200.000 plus 115.000 plus 10.000 sama dengan 50.000. E. TR sama dengan 2000 kali 50 min 2 kali 50 pangkat 2 sama dengan 100 min 5000 sama dengan 95.000. Jadi, dapat disimpulkan bahwa produsen harus menjual produknya seharga Rp 1.900 per unit dengan jumlah produk sebanyak 50 unit agar dapat memaksimumkan laba sebesar Rp 45.000, di mana penerimaan total produsen adalah Rp 95.000 dan biaya total yang dikeluarkan adalah sebesar Rp 50.000. Contoh perhitungan 1.3. Jika fungsi permintaan dari sebuah perusahaan ditunjukkan oleh P sama dengan 28 min 2 Phi dan biaya totalnya ditunjukkan oleh fungsi TC sama dengan Phi pangkat 2 plus 4 Phi plus 32, maka A. Tentukan jumlah output yang harus diproduksi agar perusahaan memperoleh laba yang maksimum. B. Berapakah harga jual per unit produk? C. Berapakah penerimaan total yang diperoleh perusahaan? D. Berapa biaya total yang dikeluarkan oleh perusahaan? E. Berapa laba maksimum tersebut? Penyelesaian contoh 1.3. Diketahui P sama dengan 28 min 2 Phi dan TC sama dengan Phi pangkat 2 plus 4 Phi plus 32. TR sama dengan P Phi sama dengan 28 min 2 Phi kali Phi sama dengan 28 Phi min 2 Phi pangkat 2. MR sama dengan 28 min 4 Phi. TC sama dengan Phi pangkat 2 plus 4 Phi plus 32. MC sama dengan 2 Phi plus 4. Jika MR sama dengan MC, maka 28 min 4 Phi sama dengan 2 Phi plus 4. Dipindah ruaskan, min 4 Phi min 2 Phi sama dengan 4 min 28. Min 6 Phi sama dengan min 24. Phi sama dengan min 24 per min 6. Phi sama dengan 4. P sama dengan 28 min 2 Phi sama dengan 28 min 2 kali 4 sama dengan 28 min 8 sama dengan 20. TR sama dengan P Phi sama dengan 4 kali 20 sama dengan 80. TC sama dengan Phi pangkat 2 plus 4 Phi plus 32 sama dengan 4 kuadrat plus 4 kali 4 plus 32 sama dengan 16 tambah 16 tambah 32 sama dengan 64. Laba maksimum sama dengan TR min TC.
sama dengan 80 min 64 sama dengan 16. Jadi, dapat disimpulkan bahwa perusahaan harus menjual produknya seharga Rp20 per unit dengan jumlah produk sebanyak 4 unit agar dapat memaksimumkan laba sebesar Rp16 di mana penerimaan total perusahaan adalah Rp80 dan biaya total adalah Rp64. Untuk lebih jelasnya, lihat gambar 15.18. Sekian yang dapat kami sampaikan. Jika ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.